Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash dan kali ini saya akan lakukan tes run terhadap kit Gigantic Bat dari Aldi dan juga saya turunkan bersama dengan kit NF22 dari Aldi juga. Nah, ini merupakan track kita untuk hari ini ya. Seperti track yang sudah kalian lihat di video saya sebelumnya. Jadi masih sama tracknya dengan beberapa rintangan yang cukup menarik di sini dan tidak terlalu sulit sih rintangannya untuk dijalankan mobil dengan settingan kotakan ya atau STB. Jadi kalau kalian belum lihat review saya untuk NF22 dari Aldi, itu merupakan kit dengan mesin depan ya. Dan keren banget kitnya. Dan juga untuk Gigantic Bat juga lumayan kalau saya bilang. Dan hari ini saya akan coba turunkan lagi untuk Sword Shark dari Aldi. Dan ini merupakan kit yang lalu ya. Dan sudah saya lakukan penyesuaian karena yang lalu friksinya terlalu besar. Ini shaftnya saya ganti dengan shaft Tamiya. Dan kita akan coba lihat apakah masih bermasalah atau tidak. Dan kit kedua adalah Gigantic Bat. Jadi seperti ini kitnya. Ini seperti yang sudah kalian lihat di review sebelumnya ya. Sudah saya jelaskan di sana juga mengenai fitur-fitur yang kita dapatkan dari kit tersebut. Dan berikut ini untuk NF22-nya. Jadi keren banget ya NF22-nya guys. Seperti kit Tamiya. Jadi tampilannya futuristik dan dia menggunakan konsep motor depan atau mesinnya ada di depan ya. Kita coba turunkan dulu untuk Sword Shark-nya. Dan kita lihat di sini dia langsung kelontang guys. Jadi sudah terkenal ya untuk Aldi ini kestabilannya sangat buruk. Jadi begitu diturunkan di track, dia nggak butuh lama, dia langsung kelontang guys. Entah dia membal, moncongnya keangkat, miring dan sebagainya. Dan seperti yang kita bisa lihat di layar, dia miring. Padahal jarak start dengan bounce-nya ini nggak terlalu jauh ya. Tapi dia sama sekali memiliki kestabilan yang sangat buruk. Nah, kita coba turunkan lagi tepat di lane changer ya atau pindah jalur. Dan rupanya mobil cukup aman. Kita akan lihat apakah bisa finish atau tidak. Dan seperti yang sudah bisa diduga, mobil kelontang saat mendarat. Jadi untuk kit Aldi ini memang dikarenakan dia bongsor ya bodinya dan juga posisi bodinya itu tinggi banget, maka kestabilannya pun cukup buruk walaupun menggunakan ban small diameter. Nah, kita coba turunkan untuk Gigantic Bat-nya. Untuk Gigantic Bat di run pertama cukup stabil. Jadi untuk mendarat di jam pada bridge pertama dia masih bisa mengatasi ya. Dan di bounce-nya dia sedikit miring, agak sedikit tersangkut di dinding lintasan, akan tapi masih bisa melanjutkan. Nah, kita lihat nih bisa satu lap atau enggak ya. Kita coba lihat dan terlepas bodinya. Wah, parah banget ini guys. Jadi sebenarnya kit-kit Aldi ini kenceng. Ini semuanya saya menggunakan mesin bawaannya ya. Jadi tidak ada yang saya ubah. Mesin dan gearnya masih bawaan dari boxnya. Dan untuk yang Aldi Gigantic Bat ini dia entah kenapa kunciannya agak loose guys. Jadi di sini kuncian untuk bagian yang didorong ke dalam slot di chassisnya itu patah. Akan tapi untuk hook dari bodinya sih masih kuat. Nah, kita coba turunkan lagi. Kali ini sudah saya ganti dengan pengunci dari kit Aldi lain. Dan rupanya masih kelontang. Jadi diturunkan di bridge dia kelontang. Dan saya turunkan lagi, kelontang lagi di bounce-nya. Jadi kelihatan banget Aldi ini memang nggak cocok untuk dijalankan di track technical guys. Jadi memang sudah kelihatan ya. Dan banyak teman-teman juga yang komen kalau Aldi ini lebih baik dites di lintasan speed aja, yang hanya lurus dan belok saja tanpa ada jamnya sama sekali. Jadi di sini bener-bener dia kewalahan sekali, bahkan nggak bisa ya kalau kita lihat untuk lewat satu rintangan aja di track technical berikut ini. Dikarenakan kita tahu juga untuk Aldi itu untuk partnya itu hanya punya nose dan tail saja guys. Itu untuk karbon dan juga fiber. Kan tapi kalau kita lihat seperti kebutuhan untuk brake-nya, untuk rem ya, itu dia nggak ada sama sekali. Jadi saya juga bingung kemarin waktu mau coba build NF22-nya. Saya mau pasangkan brake part dari Tamiya itu nggak bisa karena memang lubang dari stay-nya itu berbeda. Nah, kita coba turunkan untuk NF22-nya ya. Kita lihat di sini. Wus, gila, ngebut banget ini. Jadi jelas ini dia nggak bakal bisa 3 lap. Jangankan 3 lap, 1 lap aja nggak bakal bisa nih. 1/4 lap bahkan ya. Jadi begitu kena rintangan dia langsung terbang. Tapi memang kelihatan ya NF22-nya ini ngebut banget guys. Begitu dilepas dia langsung wus gitu. Nah, ini ada kelemahan lagi. Dia kuncian bodi pengait depannya itu dia terpas atau terbuka ya. Dan sedangkan untuk on off-nya ini dia nanti di run berikutnya kalian bisa lihat itu bermasalah guys. Seperti yang sudah saya sebutkan di video reviewnya ya. Nah, untuk membuat mobil ini paling tidak bisa finish, kita akan coba ganti semuanya menggunakan motor SMC bawaan dari kit Tamiya ya. Jadi biar nggak terlalu kencang dan nggak kewalahan. Jadi ketiga kit sudah saya ganti, motornya menggunakan motor SMC.
Dan kita akan coba turunkan ketiga kit secara bersamaan. Dan kita lihat nih, mampu nggak ya finish? Oke, kita mulai. Untuk short shark-nya lemot, jadi nggak tahu, itu kayaknya mati deh. Sedangkan untuk NF22-nya sudah bablas dan menyisakan Gigantic Bat-nya di sini masih bisa berjalan lap kedua ya. Ini udah masuk ke lap kedua, kita lihat dia bisa finish atau enggak. Ini bahkan menggunakan SMC pun yang sudah pelan, bawaan dari kit Tamiya original ya. Ini dia masih pontang-panting. Jadi bagian belakangnya terangkat, lalu nyaris terpental tadi ya. Dan kita bisa lihat di sini dia bisa menyelesaikan 3 lap guys. Dan setelah itu dia kelontang. Jadi dengan spek yang sudah cukup lambat saja dia masih tidak stabil ya. Jadi salah satu penyebab dari ketidakstabilan dari kit Audi ini adalah dia tidak memiliki skid bar belakang. Jadi kalau kita bandingkan dengan kit-kit AR dan juga MA, dia nggak punya skid bar belakang guys. Jadi nggak ada yang menahan saat dia lompat. Plus sudut derajat depannya juga nggak ada. Jadi tidak sebesar sudut kemiringan roller depan atau bumper depan dari kit Tamiya original ya. Dan ini kita lihat untuk NF22-nya mati ya. Jadi on off-nya yang lalu sudah saya perbaiki, tapi sepertinya ini kumat lagi. Dan pas saya turunkan lagi, ini mati lagi guys. Oke, kita coba turunkan lagi untuk NF22-nya lawan Gigantic Bat ya. Dan NF22-nya kelontang, tinggal Gigantic Bat-nya. Dan saya akan coba turunkan aja langsung, biar nggak mulai dari start lagi. Dan gantian Gigantic Bat-nya yang kelontang sekarang. Aduh, ini sih bukan test run namanya guys, tapi capek ngambilin mobil kelontang. Oke, kita coba turunkan Gigantic Bat-nya ya. Astaga, gantian sekarang NF22-nya yang kelontang. Wah, ini ngerjain sih namanya. Jadi saya turunin satu kelontang, saya ambil, saya turunin lagi, yang satunya kelontang. Ini kayaknya nggak bisa memuaskan kita untuk tes run hari ini ya. Jadi udah kita coba seadanya aja. Dan memang benar untuk kit Audi ini nggak bisa kita jalankan di track technical. Jadi ya memang dia untuk kelas speed ya. Kita coba jalanin lagi ya. Kita lihat untuk NF22 dan Gigantic Bat-nya apa bisa berjalan di track dengan baik. NF22-nya lagi-lagi kelontang. Jadi di antara ketiga ini kalau kita lihat sejauh ini, untuk Gigantic Bat ini yang paling stabil guys. Jadi dia mesin belakang, tapi tidak sesering NF22-nya untuk kelontangnya. Jadi NF22-nya lebih sering keluar lintasan ya. Dan ini barusan keluar lintasan lagi untuk Gigantic Bat-nya. Dan di titik yang sama. Jadi memang Audi ini nggak bisa kena jam, lalu turun mendarat 1 atau 2 street, lalu dibelokkan. Dia kewalahan di situ ya. Kita biarin dulu untuk NF22-nya. Kita coba turunkan lagi untuk Gigantic Bat-nya. Kita lihat bisa ngejar atau enggak ya. Dan setelah baterainya sedikit terkuras, dia sedikit bisa stabil, paling tidak berjalan di lintasan dengan cukup oke ya. NF22-nya masih ngebut. Kita lihat apa bisa disusul dengan Gigantic Bat-nya. Ya, tipis jaraknya guys. Wah, kesusul guys. Jadi NF22-nya kelontang di turunan saat bridge ya. Dia kebalik dan menyisakan Gigantic Bat-nya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau disetting sih bisa. Kita bisa lihat di sini, ya mati lagi NF22-nya guys. Jadi masalah ya untuk di on off-nya, sayang banget. Padahal kitnya keren. Kita coba turunin lagi deh. Gigantic Bat-nya miring dan kita lihat, ya nyangkut. Bagian akar belakangnya nyangkut di dinding track untuk Gigantic Bat-nya. Nah, ada yang itu nggak dari awal tadi saya sudah nunduk berdiri berapa kali. Sampai capek saya nih guys. Ini hari ini bukan tes run, tapi tes pinggang saya guys. Jadi ngetes apakah pinggang saya ori atau enggak nih. Faktor U ya. Jadi nunduk berdiri gini sudah mulai berasa ini. Jadi kebayang ini kalau kitnya udah Audi begini, ikut lomba technical tracknya kayak gini. Wah, wassalam wis. Lebih baik duduk manis di pedok, masukin tools ke box dan pulang deh. Ini kita coba untuk short shark-nya juga kayaknya masalah. Jadi memang nggak bisa short shark ini, entah kenapa memang dia friksinya gede banget. Saya sudah coba ganti gearnya, ganti pusing roda dan sebagainya, masih sama ya. Jadi ini memang masalah, saya nggak tahu deh kenapa. Mungkin teman-teman ada yang ngalamin untuk chassis yang di short shark ini. Profesional chassis nomor berapa ya, saya lupa ya. Dia bukaan normal atas ya, bukan bukaan bawah seperti di Gigantic Bat. Nah, kalau Gigantic Bat ini bukaan bawah, dia seperti Super X guys. Chassisnya dia wide atau lebar, beda dengan yang short shark, dia narrow atau sempit. Nah, ini cukup bisa berjalan mulus di lintasan sampai akhirnya Gigantic Bat-nya kelontang lagi saat
turun dan belok. Jadi di titik yang sama kelontangnya, dan memang udah kelihatan sampai sini nggak usah dipaksain lagi ya. Di samping saya juga udah capek nunduk-nunduk ngambil mobil kelontang, dan udah nggak asik lagi. Jadi sudah mulai bikin pusing nih. Saya juga males nyetingnya. Jadi nanti untuk yang NF22 ini, saya akan coba pasangkan grid up parts, nose dan tail dari Audi. Jadi original Audi ya, dan juga rollernya akan saya ganti dan kita akan coba setup untuk settingan speed aja. Dan nanti di next video kita akan coba jalankan di lintasan NASCAR untuk tes top speed aja. Jadi akan coba saya turunkan bersama dengan kit Rowdy Bull dari Tamiya. Dan jelas kita akan coba lihat dan bandingkan top speed dari masing-masing kit ya. Sama-sama mesin depan, sama-sama disetting dengan settingan speed dengan part yang sedikit berbeda, tapi speknya masih kurang lebih sama, baik lebar roller dan lain sebagainya. Dan nanti kalian akan bisa lihat siapa yang lebih unggul di lintasan. Oke? Jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa saksikan video saya lainnya untuk review kit-kit selain Tamiya Mini 4WD ya. Jadi ada berbagai brand selain Tamiya, ada Bandai, Audi, DDVC model, Yika dan sebagainya. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan upload terbaru dari saya. So, untuk itu sampai ketemu di video berikutnya. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. See you! In my mind, missing the fights. I don't care if I'm right. Let's just buy a bit more time.